Yesus Kristus. Shalom, cawaan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading melalui YouTube. Biarlah Tuhan yang mengasihi kita tetap memberkati kita dan menyertai kita selama kita beribadah. Kita akan memuji Tuhan kita yang mulia dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Karena Tuhan kita begitu baik, sudah mengaruniakan orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, memperhatikan kita, menolong kita, dan terutama Tuhan juga sudah memberikan kita keluarga sehingga kita boleh hidup dengan penuh sukacita. Dan kita juga akan merayakan karena kita sebagai satu keluarga rohani di persekutuan GPMRI Kelapa Gading. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini Kau berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading online. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, perasaan kami, perbuatan kami, kelalaian kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan kami dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib, sehingga kami Engkau layakkan menghadap tahta Tuhan, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan lewat lagu pujian kami, dan juga mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Karnis, dan juga menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengutus Roh Kudus hadir di persekutuan kami, sehingga setiap oma, opa, dan kami yang menyaksikan lewat YouTube boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan sapaan Tuhan, teguran Tuhan, dan juga merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Mari kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Herliana, Besar Anugerahnya.
Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatahmu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatahmu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia
dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 诗篇第103篇第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。耶和华施行公义，为一切受气的人伸冤。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Karnis, kita akan menaikkan pujian untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan lagu Dengan Hati Girang. Shalom Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat lansia yang dicintai oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini.
pemeliharaan Tuhan tidak henti-hentinya. Dan Dia mengasihani, Dia memberkati kita, Dia mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang indah hari ini. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon Tuhan menolong kita untuk merenungkan dan menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita yang memperkuat dan meneguhkan serta memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Mari kita masuk dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami sadar ya Tuhan akan kasih pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, memuji, meninggikan dan melayani nama Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan dan Raja Juru Selamat kami yang hidup. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat diubah, dibentuk, dan mengalami kehidupan Kristus hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama hari ini merenungkan satu tema, yaitu sesamaku. Siapakah sesama kita manusia? Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan sebagai makan rohani kita yang menguatkan dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 37. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapakah sesama kita manusia? Siapakah sesamaku? Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang bersoal jawab, yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempertanyakan. Tuhan Yesus katakan, ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang yang perlu begitu cepat ditolong, mungkin begitu parah, mungkin berdarah,
bahkan juga luka di berbagai tempat, lebam dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya merampok tetapi juga memukulnya sampai setengah mati. Nah, oleh karena itu saudara, dia adalah orang yang perlu sekali, sangat urgen, sangat penting untuk diperhatikan, untuk dikasih, untuk ditolong. Bagaimana sikap daripada orang-orang yang berjalan lewat di situ? Tahu keadaannya. Nah, ada 3 jenis orang. Yang pertama, dia adalah seorang imam. Seorang imam adalah seorang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, tentang sabda Tuhan, dan bahkan mengajarkannya kepada umat Tuhan. Tetapi dia tidak menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Dia melihat dari jauh, menyeberang dari seberang jalan. Lalu orang yang kedua adalah seorang Lewi. Orang Lewi ini, dia pun melakukan hal yang sama. Melihat dari seberang jalan, melewatinya, tidak turun tangan untuk menolong. Orang Lewi adalah bagian daripada kelompok orang Israel juga. Yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria ini sebenarnya adalah masih juga saudara daripada bangsa Yahudi, orang Israel. Namun dalam perjalanan kehidupan mereka, akhirnya mereka kawin dengan suku atau bangsa kafir, sehingga melahirkan keturunan. Namun demikian saudara, daripada mereka kelompok atau orang Samaria ini, mereka pun ada yang sangat mencintai Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana dengan orang Samaria? Orang Samaria ini sebenarnya dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh sesama saudaranya sebenarnya. Mereka boleh dikatakan tidak hidup rukun, bermusuhan. Namun saudara kekasih Tuhan, Bapak-Bapak sekalian, justru orang Samaria ini yang turun tangan menolong seorang penyamun yang jatuh, seorang yang dirampok habis-habisan, yang dirampok oleh dan dipukul oleh penyamun ini. Nah, seorang yang dianggap musuh, yang dianggap tidak punya hati, yang tidak tahu menolong orang, tidak tahu akan Taurat, tidak tahu akan firman, tidak tahu akan kebenaran Tuhan. Boleh katakan orang biasa, orang awam. Tetapi saudara, orang Samaria ini begitu memperhatikan dan bahkan menolong. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia menolong orang ini, orang yang jatuh ke tangan penyamun, membersihkannya, membalutnya, dan dia diminta oleh seorang yang datang, lalu dia membersihkan luka-luka daripada orang ini, dan lalu dihantarkan ke atas keledai, membawanya ke tempat penginapan, dan dikatakan oleh orang yang tergerak hati ini, nah, orang yang peduli ini, lalu membawa orang yang jatuh ke tangan penyamun ini ke tempat penginapan. Nah, di tempat penginapan itu orang Samaria ini berkata, dia bilang, rawatlah orang ini, saya bayar, saya kasih uang ini 2 dinar. Nanti kalau kurang, nanti saya kembali lagi beberapa hari kemudian, nanti saya akan bayar penuh, saya akan selesaikan pembayaran ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara mereka 3 jenis orang ini yang
adalah sesamanya. Dan orang itu menjawab, dia bilang, ahli Taurat itu menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihannya. Nah, Tuhan Yesus kata, perbuatlah kalau kamu sudah tahu seperti itu. Lakukan, jangan hanya dengar, jangan hanya tahu. Nah, siapakah sesama kita, Opa Oma sekalian? Sesama kita adalah orang yang ada di sekitar kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang peduli dan memberi perhatian kepada kita, atau kita memberikan perhatian kepada orang di sekitar kita. Ketiga adalah orang yang paling dekat dengan kita, atau kita yang paling dekat dengan orang tersebut. Siapakah dia? Dia adalah kelompok anggota keluarga kita. Orang yang paling dekat kita, bukan orang sana, bukan orang di sekitar jauh-jauh, tapi juga adalah orang yang adalah keluarga kita, anggota keluarga kita yang tiap hari kita ketemu. Jadi ada jarak yang jauh, lebih dekat, dan paling dekat. Dan itulah kelompok orang-orang sesama kita. Orang yang di sekitar kita, bisa tetangga kita, orang yang peduli dengan kita, memberikan perhatian. Bisa karena dalam perjalanan kita orang perlu ditolong, kita tolong. Dan juga yang ketiga adalah bagian dari keluarga kita. Bisa anak, bisa mertua, bisa orang tua, bisa ponakan, dan bisa istri, suami, dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang paling dekat dengan kita. Apakah artinya sesamaku, sesama kita? Sesama itu berarti orang yang setara, setaraf. Tidak ada yang lebih tinggi, sama-sama kok. Kamu begini, aku juga begini. Kamu manusia, aku juga manusia. Kamu memerlukan kasih Tuhan, saya juga memerlukan kasih Tuhan. Saya memerlukan kasih Tuhan, mereka juga memerlukan kasih Tuhan. Jadi siapa sesamaku kita itu? Dia adalah teman kita. Siapakah sesama kita? Satu, dia adalah teman-teman kita. Bisa teman dulu waktu kuliah, waktu sekolah, waktu kecil, teman sepermainan. Nah, siapa sesama kita? Yang kedua adalah saudara kita, saudara-saudara kita. Saudara bisa berarti saudara kandung, saudara sepupu, saudara semarga, saudara sebangsa, setanah air, dan lain sebagainya. Pengertian saudara. Yang ketiga, siapakah sesama kita? Sesama kita adalah bagian dari hidup kita. Jadi orang yang adalah bagian dari hidup kita. Orang yang adalah bagian dari hidup kita, darah daging kita. Orang yang adalah bagian dari hidup kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ada pertalian darah, itu jarak yang paling dekat. Orang yang masih saudara dengan kita, orang yang adalah teman-teman kita, orang yang adalah yang sering kita jumpa sehari-hari. Jadi kelompok-kelompok orang ini adalah sesama kita. Oma, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada sesama kita yang ada di sekitar kita, berarti kita anggap mereka penting dan penting. Tuhan Yesus melihat semua orang itu berharga. Nah, kalau orang di sekitar kita itu penting, dan apa kebaikan atau pentingnya mereka itu, sesama kita itu, pentingnya untuk kita itu apa? Nah, yang pertama, bisa saling menolong. Jadi pentingnya ada sesama, kita bisa saling menolong, saling memperhatikan. Apa yang kurang dari dia, apa yang kurang dari saya, kita saling mengisi, saling menopang. Suami istri, saudara-saudara dalam gereja, sesama dalam persekutuan, jemaat dan hamba Tuhan, jemaat dan jemaat, hamba Tuhan dan hamba Tuhan, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa saling menolong. Itu pentingnya kita ada sesama. Baiknya atau kebaikan adanya sesama kita. Kita bisa saling menolong, saling memperhatikan.
lingkungan di sekitar kita. Waktu kita bepergian, kita minta tetangga atau titipkan kunci ke tetangga dan lain sebagainya. Orang yang bisa kita percaya, orang yang bisa menolong kita, atau yang kita bisa menolong orang. Nah, harus ringan tangan, harus punya peduli, harus punya empati, kasih yang terbuka, ya, untuk menolong sesama dengan bisa menawarkan diri yang tulus. Nah, yang kedua, kebaikan atau pentingnya adanya sesama adalah bisa saling menghargai. Dia penting, dia anggap saya penting, saya lihat dia penting, saya menghargai dia, ya. Saya memperhatikan dia, ya. Jadi menghargai orang lain, menjunjung orang lain, menghormati orang lain. Dia juga menghargai, menghormati kita. Mungkin tidak terbalas, kita lakukan mengasihi dia, dia tidak mengasihi kita, tidak menjadi masalah. Kita menolong dia, dia tidak menolong kita. Mungkin tidak langsung kita mendapat balasan, tapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Tuhan pasti akan membalaskannya. Tuhan pasti akan menghargai kita. Tuhan pasti menghormati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang ketiga, kebaikan atau pentingnya ada sesama kita adalah bisa saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, saling mengangkat kalau lemah, saling menopang, saling menguatkan dikala berduka, dikala sedih, dikala tidak ada jalan keluar, dikala tidak ada yang peduli, dikala orang-orang di sekitar, bahkan banyak orang tidak peduli, tinggal sebatang kara, tinggal seorang diri, hanya satu rumah, hanya ditemani dengan rumah tua, hidup seorang diri. Saudara, itu pun kalau ada tetangga yang dekat atau tetangga yang bisa memperhatikan. Ada yang tinggalnya jauh dari tetangga. Kalau Jakarta, kota besar, tetangganya itu begitu dekat, sebelah rumah, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Tapi kalau di daerah, tetangga itu bisa berkilo-kilometer. Tetangga bisa orang seberang kampung. Namun saudara, ketika kita mengerti kasih Tuhan, dialah sesama kita, orang yang perlu kita tolong, orang yang perlu menolong kita. Tuhan mengasihani, Tuhan memperhatikan kita. Opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 12 ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita memperhatikan, peduli, menolong dan mengasihi orang lain. Kita dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi orang yang dikasihi oleh Allah. Dan orang mengasihi kita atau dia mempedulikan kita. Saudara, yang penting hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Dan dua hal itu penting. Mengasihi kepada Tuhan sebagai Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mengasihi orang lain, dan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sama kita. Seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, atau ayat berikutnya, saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saudara, siapakah sesama kita? Siapa yang membuat kita bisa peduli dengan orang lain? Siapakah yang membuat kita menghargai dan menolong orang lain?
mengangkat orang lain di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan. Apa yang menyatukan? Kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Dan kita mengerti kasih Tuhan, dan kita mengalami, menghidupi kasih Tuhan, dan kita menerapkannya, mengenakan kasih itu di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sehingga kasih itulah yang membuat kita hidup bersaudara, hidup sesama sebagai keluarga kerajaan Allah, dalam satu gereja, dalam satu rumah tangga, dalam satu negara, dalam satu komunitas usia indah, komunitas sel-sel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Pada akhirnya saya simpulkan bahwa kita adalah bagian dari sesama. Aku adalah bagian dari sesama, dan aku harus mengasihi dan menolong sesamaku. Tidak boleh tidak boleh seperti imam, tidak boleh seperti orang Lewi, tapi harus seperti orang Samaria yang baik hati. Yang ketiga, aku ingin sesamaku sejahtera. Melihat orang lain menderita, melihat orang sakit, melihat orang dalam berbagai kekurangan dan juga penderitaan, pergumulan, tidak ada jalan keluar, banyak sekali masalah tidak terselesaikan, sakit pikiran, tekanan pikiran, kejiwaan, fisik, apapun yang dihadapi saudara, kita perlu untuk memperhatikan dan menolong sesama kita. Kita perlu untuk turun tangan, membuka hati pikiran, menolong sesama kita. Perlu kesejahteraan. Yang keempat, aku ingin sesamaku percaya Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya tahu dan bagian daripada kita adalah bagian dari sesama, bukan hanya aku harus mengasihi dan menolong sesama, itu tidak cukup. Bukan hanya kita ingin orang lain juga sejahtera seperti kita, hidup dengan makmur seperti kita, dan orang lain juga memperhatikan seperti itu, menolong kita. Itu hanya sebatas perbuatan-perbuatan baik yang orang lain tidak percaya Tuhan Yesus pun bisa melakukannya. Tapi saudara, kita harus meningkat pada hal yang terakhir. Yang keempat, kita ingin orang lain atau sesamaku bisa mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Aku sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Aku juga, sebagaimana Tuhan ingin aku diselamatkan, menyelamatkan aku. Dan kita juga mau supaya orang lain bisa diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Nah, sampaikanlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain, sehingga mereka pun mengenal dan menerima Tuhan Yesus, dan dialah sesama kita, sesama anggota keluarga kerajaan Allah, sesama anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi kami, sesamaku bukanlah orang yang ada di angan-angan, tetapi adalah orang yang ada di depan mata, orang yang ada dalam pikiran, dan orang yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti dan mengasihi sesamaku, sesama orang-orang milik Tuhan, sesama jemaat Tuhan, sesama umat Tuhan, sesama bagian dari keluarga, sesama adalah teman, dan sesama adalah milik Tuhan yang perlu diselamatkan, dan orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Karnis. Kita punya sesama, yaitu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, yang juga perlu mendengarkan Injil keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Biarlah kita diingatkan sekali lagi
untuk memperhatikan sesama kita, membawa Injil kepada mereka sehingga merasakan damai sejahtera dan keselamatan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan menyanyikan bait kedua dari lagu Dengan Hati Girang. Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan dan kita akan menaikkan pujian persembahan kami sederhana sekali. Persembahan kami
sorga, kami bersyukur kami Engkau berikan kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati para pengurus sehingga boleh mengelolanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, agar kami selalu diberi kemampuan untuk mempertahankan iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, karena Tuhan Allahku Yesus Kristus yang termulia dan yang terutama di dalam hidup kami. Bimbing kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami selalu diberi semangat untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan Tuhan senantiasa agar selalu melindungi dan memberi kami keselamatan, agar kami terbebas dari berbagai varian virus yang silih berganti berdatangan melanda kehidupan umat manusia. Tolonglah Tuhan, pagari kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dijauhkan dari segala sakit penyakit. Khususnya para lansia G Pemberi Kelapa Gading ini, kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa kemanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan tak terhingga kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih, jika saat ini Indonesia diberkati berlimpah-limpah kasih Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia masih tetap dapat beraktivitas dengan normal. Kiranya Tuhan terus memelihara bangsa dan negara Indonesia untuk tetap sejahtera menuju ke arah yang lebih baik. Tolonglah Tuhan, berikan hati yang bijak kepada para pejabat, para pemimpin bangsa Indonesia, agar mereka sungguh-sungguh mempunyai hati yang penuh pengabdian untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kami menyadari jika saat ini kami harus lebih waspada dan prihatin untuk menjalani kehidupan ini karena ancaman resesi ekonomi yang saat ini melanda di berbagai negara. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan Allahku yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma dan Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Biarlah berkat yang daripada surga selalu menyertai Oma dan Opa, merasa damai sejahtera, dan juga memberanikan Oma dan Opa untuk membawa teman-teman dan keluarga datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.